Waktu berlalu begitu cepat. Hari ini, Family Sports Meet di Akademi Saint Heath resmi dimulai sesuai jadwal. Cuaca hari itu cerah dan hangat. Sinar matahari menyinari lapangan olahraga, menambah semangat dan kehidupan pada suasana acara. Pita-pita warna-warni berterbangan di udara, memberi nuansa ceria dan meriah. Tribun dipenuhi oleh para keluarga dari berbagai klan naga. Sebagian dari mereka mengangkat tangan dan bersorak keras, sementara yang lain membawa papan nama khusus untuk menyemangati anggota keluarga yang akan bertanding. Lapangan olahraga yang biasanya sunyi kini penuh sesak dan sangat ramai. Di atas mimbar, Wakil Kepala Sekolah Akademi Saint Heath, Tuan Wilson, mengenakan pakaian resmi akademi. Ia menyampaikan pidato pembukaan kepada semua peserta dan keluarga yang hadir, memperkenalkan peraturan lomba serta daftar acara dalam Family Sports Meet kali ini. Pidatonya ditutup dengan satu kalimat penuh semangat. Family Sports Meet, pertama, Akademi Saint Heath, dimulai sekarang. Seluruh penonton bersorak dan bertepuk tangan meriah menyambut dimulainya acara ini. Tak lama kemudian, para peserta satu persatu memasuki lapangan pertandingan. Sambutan dari para penonton semakin meriah dibandingkan sebelumnya. Di antara keramaian, terlihat Muen dan Anna duduk di bangku penonton. Di tangan mereka, tergenggam pom-pom kecil yang terus mereka goyangkan dengan semangat. Begitu melihat sosok yang paling mereka kenal muncul di tengah lapangan, Muen langsung berteriak dengan suara nyaring, "Papa, Mama, Noah, semangat!" Anna pun ikut bergabung dengannya, menggoyangkan pom-pom dan bersorak menyemangati keluarga mereka. Untuk penonton yang tidak bisa melihat layar besar di lapangan, panitia telah menyiapkan panggung khusus untuk komentator. Hal ini membantu menyampaikan jalannya pertandingan secara real-time ke seluruh area. Di panggung tersebut, duduk seorang komentator yang sangat familiar. Gadis berambut biru panjang, memakai headphone siaran, gaun merah muda yang cantik, dan aksesori rambut khas di kepalanya. Ia melambaikan tangan ke arah penonton dan menyapa, "Halo semuanya, aku Xiao Luo, komentator favorit kalian. Hari ini aku akan melaporkan seluruh pertandingan untuk kalian." Ia kemudian menjelaskan, babak pertama adalah lomba estafet. Setiap keluarga mengirim 3 naga, termasuk siswa aktif, untuk berpartisipasi. Sementara siaran sedang berlangsung, para peserta mulai muncul satu persatu di jalur lintasan. Mereka mengenakan pakaian olahraga sesuai warna keluarga masing-masing dan melakukan pemanasan. Leon, Rosweiser, dan Noah tak terkecuali. Mereka semua mengenakan pakaian olahraga ungu. Leon dan Rosweiser meregangkan lengan dan kaki mereka, sementara Noah melakukan takjam untuk melenturkan tubuhnya. Total jarak tempuh lomba ini adalah 3.000 meter, dengan setiap peserta menempuh 1.000 meter. Keluarga yang menyelesaikan lomba dengan waktu tercepat akan keluar sebagai pemenang. 3 naga berpakaian coklat dari klan naga listrik berdiri di sisi lain lintasan, dengan senyum percaya diri seolah yakin akan menang. Wasit mengenakan seragam merah dan membawa peluit serta pengeras suara. Ia mengangkat tangan dan memberi instruksi. "Sekarang silakan mengambil nomor peserta." Setelah menerima nomor masing-masing, semua peserta mulai berjalan menuju posisi awal mereka. Noah kembali ke sisi Leon dan Rosweiser dengan membawa 3 nomor, 7, 8, dan 9. Ia memberikan nomor 7 kepada Rosweiser dan menjelaskan susunan pelari. "Ibu lari pertama, aku yang kedua, dan Papa." Rosweiser sedikit membungkuk dan menerima nomor itu sambil tersenyum. "Baiklah." Namun saat Noah menoleh ke arah Leon, dia tampak ragu-ragu. Tatapannya berubah gugup. Dia seolah sadar hampir mengatakan sesuatu. Dengan wajah memerah dan tangan sedikit gemetar, dia memberikan nomor terakhir kepada Leon sambil bergumam, Bisa kamu lari di urutan ketiga?" Leon sedikit membungkuk dan menerima nomor itu sambil tersenyum lembut. Tentu saja. Noah berpura-pura tenang dan segera memalingkan wajah. Namun, rona merah di pipinya tak bisa disembunyikan. Leon yang memperhatikan dengan seksama membatin dalam hati. Tadi,
Dia hampir memanggilku papa, bukan? Aku benar-benar ingin mendengarnya sekali lagi. Wasit kembali mengingatkan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Ia mengarahkan semua peserta untuk menuju posisi awal masing-masing. Setelah menempelkan nomor 7 di dadanya, Rosweiser menoleh ke arah Leon dan Noah. Aku start dari sini, kalian harus bersiap. Leon mengangguk mantap dan menjawab, oke. Ia berdiri dengan penuh semangat, memberi Rosweiser tatapan yang penuh keyakinan. Meski Leon tidak berkata banyak, Rosweiser sudah mengerti semua maksud dari tatapannya. Ia pun membalas dengan anggukan pelan, menandakan bahwa mereka sudah satu pemahaman. Rosweiser menggenggam erat tongkat estafet di tangannya, lalu mengangkatnya dan menggoyangkannya ke arah Noah sambil berkata dengan penuh keyakinan, Noah, jangan gugup. Ibu pasti akan menjadi yang pertama menyerahkan tongkat estafet padamu. Noah menoleh dan mengangguk pada Rosweiser, menunjukkan bahwa ia menerima semangat dari sang ibu. Sementara itu, Leon menemani Noah berjalan menuju titik estafet kedua. Sepanjang jalan, mereka melakukan pemanasan ringan, seperti meregangkan pergelangan tangan. Namun, jarak di antara mereka terasa jauh, dan tak satu pun dari mereka memulai percakapan. Setibanya di titik estafet kedua, suara wasit terdengar memberi pengumuman. Pelari kedua, silakan berkumpul di sini. Para naga, baik dewasa maupun muda, berbaris di garis lintasan. Sebagian memberi semangat satu sama lain, sebagian lagi melambaikan tangan kepada anggota keluarga mereka di tribun, seakan berkata, kita bertemu lagi di garis finish. Leon berjongkok di depan Noah, lalu menempelkan nomor peserta di dada putrinya. Ia menatapnya dan mengingatkan dengan lembut, Papa akan menunggumu di titik ketiga. Hati-hati ya, jangan sampai terluka. Noah mengangguk tenang dan menjawab pelan. Saat itu, Leon tersenyum padanya dan mengepalkan tangan dengan ringan. Ia mengulurkan tinjunya ke arah Noah dan berkata dengan suara hangat, bisakah kau beri sedikit semangat untuk Papa? Melihat gerakan Leon, wajah Noah langsung merona. Ia menoleh ke samping, tampak sedikit malu. Namun, perlahan ia juga mengangkat tinjunya, mengepalkannya kecil dan berbisik, baiklah. Tangan mereka bersentuhan, tinju kecil dan tinju besar saling bertemu. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Seolah, untuk sesaat, jarak yang selama ini membentang perlahan menghilang. Kehangatan, keberanian, dan kekuatan batin mengalir lembut di antara mereka. Adegan ini terasa begitu menyentuh hati. Sementara itu, suara wasit menggema ke seluruh lapangan. Family Relay Race akan segera dimulai. Peserta pertama, silakan berdiri di garis start. Rosweiser bersama peserta lainnya berjalan menuju lintasan masing-masing. Ia berjongkok, menempelkan tangannya ke lintasan, dan memasang posisi siap lari. Di tribun penonton, Muen mengangkat pom-pom kecil di tangannya dan mengibas-ngibaskannya sambil bersorak, Mama, semangat! Wasit mengangkat tangannya, mengumpulkan sihir di ujung jari, lalu mengambil peluit di tangan lainnya. Ia berseru lantang, bersiap. Rosweiser menatap lurus ke depan, ekspresinya serius dan penuh konsentrasi, menanti isyarat wasit. Begitu bola api kecil yang berkumpul di ujung jari wasit diluncurkan ke udara dan meledak menjadi percikan cahaya, pertandingan pun dimulai. Semua peserta langsung melesat dari garis start. Rosweiser pun tidak mau kalah. Ia mengerahkan seluruh tenaga di kedua kakinya dan melaju secepat kilat. Dari kejauhan, sosoknya tampak seperti petir perak yang melesat di atas lintasan. Layar siaran langsung yang tersebar di sekitar lapangan pun mulai menampilkan momen pertandingan. Gerakan lari Rosweiser terpampang jelas di layar, menampilkan kecepatannya yang luar biasa. Di panggung komentator, Xiao Luo berdiri sambil menunjuk ke arah layar dan menjelaskan dengan nada penuh semangat. Lihat, peserta nomor 7 dari klan Naga Perak, Rosweiser, langsung memimpin jauh di depan para lawan. Namun dari belakang ada satu bayangan yang mendekat dengan kecepatan mengejutkan. Xiao Luo pun kembali berseru. Itu dia, peserta nomor 10 dari klan Naga Listrik, Misty,
sedang mengejar dengan kecepatan luar biasa. Roswise melirik ke samping dan melihat seekor naga mengenakan pakaian olahraga coklat sedang mendekat cepat. Itulah Misty dengan tatapan tajam dan ekspresi serius. Ia memburu Roswise tanpa henti. Melihat pertandingan di layar besar, Leon sedikit terkejut. Ia mengangkat alis dan bergumam, "Wow, ada juga naga yang bisa menyamai kecepatan Roswise." Naga yang berdiri di sebelah Leon menutup mata dan tersenyum bangga. Ia berkata dengan santai, tentu saja. Bukan hanya klan naga perak yang bisa cepat." Nada congkak itu membuat Leon tidak senang. Perkataannya mengingatkannya pada naga-naga dari klan listrik yang pernah ia temui di medan perang. Leon melirik tajam ke arah naga tersebut dan membatin kesal. Klan naga listrik, meskipun kekuatan tempurnya tidak tinggi, mereka sangat licin, sering menggunakan tipuan untuk mengganggu musuh. Saat itu juga, situasi di lintasan mulai berubah. Komentator Xiao Luo berseru lagi, "Lihat, peserta nomor 10 kini telah menyalip peserta nomor 7, selisihnya 1-2 panjang tubuh." Di layar besar, tampak Misty mulai menundukkan tubuhnya dan mempercepat laju larinya. Tubuhnya seperti panah yang melesat ke depan. Kecepatan Misty semakin meningkat. Ia mulai menunjukkan kemampuan aslinya. Dalam sekejap, ia perlahan menyalip Roswise dan melesat ke depan. Namun, Roswise tidak berniat menyerah begitu saja. Ia tetap mengikuti Misty dari belakang, menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengambil alih posisi. Di panggung komentator, selain Xiao Luo, duduk seorang pria tua berambut abu-abu. Dialah Duncan, ketua penyelenggara Family Sports Meet kali ini. Xiao Luo menoleh padanya dan bertanya dengan antusias. Salah satunya dari klan naga perak, dan satunya lagi dari klan naga listrik. Keduanya dikenal dengan kecepatan mereka. Menurut Anda, siapa yang akan berhasil menyerahkan tongkat estafet pertama kali? Duncan mengangkat cangkir tehnya, menyeruput pelan, lalu menjawab sambil tersenyum. Hahaha, sampai detik terakhir tiba, hasilnya masih misteri. Melihat performa Misty, naga berambut coklat yang berdiri di sebelah Leon tersenyum percaya diri. Ia berkata dengan nada menyindir, "Walau ini cuma pertandingan hiburan, tapi tetap mencerminkan perbedaan antar ras naga. Istriku sudah unggul sejauh itu, kurasa hasil akhirnya bisa kutebak tanpa harus menonton, ya kan Leon?" Leon merasa enggan menanggapi komentar naga itu. Ia hanya menjawab singkat, "Istrimu memang hebat." Naga itu mengangguk puas dan tersenyum bangga. Benar kan? Istriku memang luar biasa." Ia sudah membayangkan bahwa gelar juara estafet akan jatuh ke tangan keluarganya. Namun saat menatap layar besar, raut wajahnya sedikit berubah. Dalam hati, ia berkata dengan bingung, Ada yang terasa aneh?" Leon yang berdiri membelakangi layar tampak tenang. Ia memejamkan mata dan menyilangkan tangan di dada. Meski tidak melihat langsung tayangan pertandingan, ia tetap yakin Roswise tidak akan begitu saja dikalahkan. Ia berbisik lirih, "Tapi, istriku lebih hebat lagi." Tatapan Roswise menjadi semakin tajam. Ia memusatkan kekuatannya pada kedua kaki dan menginjak lintasan dengan hentakan yang kuat. Dalam sekejap, ia menemukan celah dan menyalip Misty. Kini ia kembali memimpin di depan. Misty terkejut. Ia melihat bayangan Roswise menyusulnya, lalu melesat di depannya. "Dia menyalipku? Bagaimana mungkin?" Misty tak menyangka Roswise masih punya energi untuk menyerang balik. Dengan kening berkerut, ia bergumam dalam hati, kenapa dia masih bisa secepat itu? Sementara itu, Roswise menatap lurus ke depan. Saat melihat Misty masih membuntuti di belakang, sudut bibirnya terangkat sedikit. Ia berbisik pelan, "Kau mulai merasa berat ya? Melawan angin?" Dari pengamatannya tadi, Roswise menyadari kelebihan dan kelemahan Misty saat berlari. Ia pun mengubah strateginya, menyimpan energi saat berada di belakang, dan melancarkan sprint di saat Misty tak menduganya. Misty mulai kewalahan. Aku tidak bisa mengejarnya lagi. Langkahnya semakin berat.
Nafasnya tersengal. Jarak antara dirinya dan Rosweiser perlahan melebar. Rosweiser tidak menyia-nyiakan peluang. Ia mempercepat langkah, mendekati titik estafet kedua. Xiao Luo yang duduk di panggung komentator berseru penuh semangat. Lihat, peserta nomor 7, Rosweiser, memanfaatkan tubuh lawannya untuk mengurangi hambatan angin dan menyimpan tenaga. Ia meledakkan kecepatannya di 100 meter terakhir. Dari kejauhan, sosok Noah mulai terlihat di ujung lintasan. Ia sudah bersiap di titik estafet, satu tangan terulur ke belakang, siap menerima tongkat dari ibunya. Rosweiser tersenyum, tongkat estafet berpindah tangan dengan sempurna. Noah menggenggamnya erat, lalu melesat ke depan. Ia langsung memimpin di depan pelari lain. Di belakangnya, Misty akhirnya tiba di titik estafet dan menyerahkan tongkat kepada putranya. Rosweiser berdiri di ujung lintasan, terengah-engah. Meski lelah, ia mengepalkan tangan dan tersenyum puas. Noah bisa lari lebih cepat dari yang lain. Sebuah kebanggaan halus mengalir di dalam hatinya. Saat itu pula, ia menoleh ke arah titik estafet ketiga dan melihat Leon. Dari kejauhan, Leon mengangkat jempol padanya sambil tersenyum lebar. Ia baru saja menyaksikan sendiri bagaimana Rosweiser menyalip Misty dan memberikan tongkat pada Noah dengan sempurna. Ia bangga. Ia percaya penuh pada kekuatan istrinya dan tahu bahwa Rosweiser tidak akan membiarkan siapapun melewatinya begitu saja. Walau Leon hanya mengangkat jempol, Rosweiser tahu jelas apa yang ingin ia sampaikan. Ia pun mengepalkan tangannya, mengangkatnya tinggi, lalu memberi semangat untuk Leon dan Noah. Dalam hatinya, ia berkata, "Pertandingan selanjutnya, kupercayakan pada kalian berdua." Setelah menyerahkan tongkat estafet pada Noah, Rosweiser meletakkan kedua tangannya di pinggang dan terengah pelan. Ia berdiri di atas lintasan, memandangi Noah yang berlari semakin menjauh. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, ia terlihat penuh semangat. Pertandingan tadi seolah tak banyak menguras tenaganya. Beberapa pelari di belakangnya baru saja menyerahkan tongkat ke pelari selanjutnya. Mereka membungkuk, terengah-engah, terlihat sangat kelelahan. Saat itu, tayangan langsung perlombaan estafet masih terus disiarkan di layar besar di lapangan. Yang saat ini memimpin lomba adalah Noah, peserta ke-8, dan Dean, peserta ke-11. Noah menggenggam tongkat erat di tangannya, wajahnya serius, dan ia berlari sekuat tenaga. Dean, yang berlari di belakangnya, perlahan mulai mengejar. Meski Dean start sedikit lebih lambat dari Noah, ia tidak menyerah. Ia terus menempel ketat di belakang Noah, menunggu waktu yang tepat untuk menyusul. Setelah Noah memimpin sejauh beberapa meter, Dean tampak menemukan celah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai mempercepat langkah. Dengan kaki yang lebih panjang, ia mengambil beberapa langkah besar. Dalam waktu singkat, Dean berhasil menyusul dan bahkan melampaui Noah. Melihat Noah di belakangnya, Dean menyeringai nakal. Ia menoleh dan menyindir, "Hah, dadah, naga kaki pendek." Noah mendongak dan melihat sosok Dean sudah muncul di depannya. Ia sedikit terkejut dan juga tidak senang. Dengan kening berkerut, ia bergumam dalam hati, "Aku sama sekali tidak mau terlalu tertinggal darinya." Bagaimanapun juga, kecepatan Noah di awal tadi berkat keunggulan yang diciptakan oleh Rosweiser. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka itu. Noah pun mulai mempercepat langkah secara perlahan, terus menempel di belakang Dean dan berusaha memperkecil jarak di antara mereka. Di bangku penonton, Muen melihat Noah berlari melewatinya. Ia mengangkat tangannya dan mengayun-ayunkan pom-pom bunga yang dibawanya. Dengan suara lantang, ia berseru ke arah Noah yang tengah berlari. "Kakak, semangat!" Di kursi komentator, Xiao Luo dan Duncan juga sepenuhnya fokus memperhatikan perlombaan. Aksi para peserta benar-benar membuat mereka kagum. Xiao Luo menoleh dan mengangkat tangan, bertanya pada Duncan. Dean jelas unggul dari Noah dalam hal usia dan tinggi badan. Menurut Anda, apakah Noah akan tertinggal jauh karena itu? Duncan hanya tersenyum dan kembali mengangkat cangkir tehnya. Setelah menyeruputnya pelan, ia terkekeh kecil dan menjawab,
Sampai momen terakhir tiba, hasilnya belum bisa ditentukan. Tiba-tiba situasi di lintasan berubah. Dengan penuh semangat, Xiao Luo berkata kepada para penonton, "Lihat, lihat, dua peserta telah melewati tikungan terakhir dan akan segera melakukan sprint terakhir." Di lintasan, saat para pelari lain masih berlari di belakang, Noah dan Dean sudah berlari dengan sangat cepat menuju titik estafet ketiga. Sosok ayah mereka sudah mulai terlihat di depan mata. Leon dan naga berambut coklat yang berdiri di sebelahnya sama-sama menoleh ke belakang. Mereka mengulurkan tangan ke belakang, siap menerima tongkat estafet dari anak-anak mereka. Kedua naga itu saling bersaing ketat. Tak satu pun dari mereka mau mengalah. Jadi, siapa yang akan lebih dulu menyerahkan tongkat? Noah telah mulai menyusul Dean dengan kecepatan maksimumnya. Dean pun tidak mau kalah. Ia mengerahkan kekuatannya, menolak untuk disalip oleh seorang gadis. Keduanya menggertakkan gigi dan berlari sejajar di garis depan. Tidak satu pun ingin menyerah. Namun tiba-tiba, Dean mempercepat langkahnya, mengambil beberapa langkah lebih banyak dari Noah, dan berhasil menyerahkan tongkat lebih dulu pada ayahnya. Begitu ayahnya menerima tongkat, ia segera melesat dari garis start. Saat Dean menyerahkan tongkat, Noah masih berjarak beberapa langkah dari Leon. Namun untungnya, Noah tetap berhasil menyerahkan tongkat pada Leon dengan lancar. Leon menggenggam tongkat erat dan segera mempercepat langkah untuk mengejar naga berambut coklat yang sudah berlari di depannya. Xiao Luo menjelaskan kepada penonton. Dean menyerahkan tongkat sedikit lebih dulu, tapi Noah juga berhasil melakukan serah terima dengan baik. Melihat pertandingan Noah telah selesai, Rosweise berjalan ke rerumputan dekat titik estafet ketiga. Noah menundukkan kepala dan perlahan berjalan mendekatinya. Wajahnya menampilkan ekspresi kecewa dan penuh penyesalan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Mama, maaf, aku menyia-nyiakan keunggulan yang sudah Mama ciptakan." Namun Rosweise sama sekali tidak menyalahkannya. Ia tersenyum lembut dan memandang Noah. Ia membungkuk pelan, mengelus kepala Noah, lalu berkata dengan lembut, "Noah, kamu sudah luar biasa, lawanmu lebih tua dan punya keunggulan fisik." Kemudian ia mengajak putrinya, "Ayo, kita ke garis finish dan beri semangat untuk Papa." Noah mengangguk, setuju dengan ajakan Rosweise. Sementara itu, naga berambut coklat memimpin dengan keunggulan dari anaknya, sedangkan Leon membuntuti dari belakang, berusaha mengejar. Di bangku penonton, Muen melihat situasi itu dan kembali mengangkat pom-pomnya tinggi-tinggi. Ia menggoyangkannya dengan penuh semangat dan berteriak dengan lantang kepada Leon, "Ayo Papa, Papa yang terbaik." Melihat Leon masih berlari di belakangnya, naga berambut coklat itu menunjukkan ekspresi sangat bangga. Ia menoleh ke belakang dan mengejek Leon, "Lihat, aku akan mengalahkanmu dengan selisih 5 detik penuh." Leon merasa sangat tidak senang dengan kata-katanya. Ia menatapnya dengan tatapan tak suka. Tiba-tiba, naga berambut coklat itu memanfaatkan keunggulannya dan mulai mempercepat langkah. Ia tertawa keras beberapa kali, seolah sangat yakin dengan kondisi permainannya saat ini. Leon menyadari naga berambut coklat itu berlari lebih cepat dari sebelumnya. Jarak antara mereka makin melebar. Leon mengerutkan kening dan menggertakkan gigi menatap naga itu yang terus berlari di depannya. Ia membatin dengan kesal, "Brengsek, jangan remehkan kerinduanku akan liburan." Demi kebebasan dan waktu liburannya, ia tidak akan menyerah untuk menang dalam pertandingan ini. Di layar besar, kecepatan lari Leon dan Gordon tidak menunjukkan tanda melambat. Mereka terus berlari sekuat tenaga, tak mau kalah satu sama lain. Menyaksikan pertarungan sengit antara Leon dan Gordon, Xiao Luo berkata dengan suara bersemangat, "Wah, pertandingan mencapai puncaknya. Pemain ke-12 Gordon dan pemain ke-9 Leon terus mempercepat laju mereka. Siapa yang akan menjadi juara terakhir?" Duncan kembali mengulang kalimat yang baru saja ia ucapkan. Hingga momen terakhir tiba, hasilnya belum bisa dipastikan. Hahaha. Saat itu, Rosweise dan Noah sudah tiba di rumput dekat garis finish. Noah berusaha menyelip di antara kerumunan dan berjalan ke tepi lintasan.
Meskipun agak malu, ia tetap meletakkan tangannya di samping mulut dan membentuk corong untuk bersorak. Ia berteriak kencang pada Leon yang sedang berlari, "Ayo papa, semangat." Leon yang sedang berlari mendengarnya dengan sangat jelas. Ia sedikit membelalakan mata, merasa terkejut. Ia tidak menyangka Noah akan memanggilnya ayah saat ini dan memberi semangat sepenuh hati. Sorakan Noah bagaikan dorongan besar yang mengalir masuk ke dalam tubuh Leon. Ia bisa merasakan tubuhnya kembali dipenuhi semangat. Ia menatap ke depan dengan tatapan mantap dan tersenyum percaya diri. Ia berbisik, "Kalau Noah sudah menyemangatiku seperti ini, tidak mungkin aku bisa kalah sekarang." Leon mengerahkan seluruh kekuatannya dan segera menyusul Gordon dengan kecepatan penuh. Ia melemparkan senyum mengejek pada Gordon, seolah menertawakan upayanya yang sia-sia. Gordon menoleh dan mendapati Leon tiba-tiba muncul di sampingnya, berlari sejajar. Ia sangat terkejut. Ia tak menyangka Leon masih memiliki tenaga untuk menyusul kecepatannya. Melihat Leon makin cepat dan bahkan bersiap untuk menyalipnya, Gordon merasa sangat tidak senang. Ia tidak suka jika naga lain bisa berlari lebih cepat darinya menuju garis akhir. Ia mengerutkan kening dan membatin dengan cemas, "Kalau terus begini, aku akan disalip olehnya. Kalau begitu, jangan salahkan aku." Tiba-tiba, Gordon mendapat ide. Saat wasit dan peserta lain tidak memperhatikan, ia menggunakan sihir petir di bahunya dan diam-diam mendekati Leon. Ia berniat melukai Leon agar tidak bisa melanjutkan pertandingan. Leon menunduk dengan waspada dan menyadari gerakan mencurigakan Gordon. Sebagai seorang pembunuh naga yang sangat kuat, ia segera merasakan aura sihir. Ia tahu Gordon ingin menyerangnya diam-diam. Saat itu juga, Leon menghentakkan kakinya kuat-kuat ke lintasan. "Kalau kau terus main curang seperti ini, jangan salahkan aku kalau ada akibatnya." Leon menggertakkan gigi dan segera mempercepat larinya, menjauh dari Gordon dan menghindari sihir petirnya. Di saat bersamaan, ia dengan keras menggali pasir dan tanah dari lintasan dan melemparkannya ke arah Gordon. Karena Gordon mencoba bertindak curang secara diam-diam, Leon tidak akan membiarkannya begitu saja. Gordon terkejut saat melihat Leon tidak terkena sihirnya. Di saat yang sama, mata Gordon terkena debu dan pasir yang diangkat oleh Leon. Ia memejamkan mata karena tak nyaman dan berbisik. Untuk menggunakan sihir petir terhadap Leon, tubuh Gordon sempat condong sedikit ke kanan. Tapi ia tak menduga debu dan pasir masuk ke matanya, membuatnya sulit melihat lintasan di depannya. Kaki kanannya langsung tersandung kaki kirinya sendiri. Wah, sekejap saja, Gordon kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke depan, menghantam lintasan. Tanpa Gordon sebagai pesaing, Leon segera mempercepat larinya dan melesat menuju garis akhir. Melihat kejadian itu, Xiao Luo langsung berkata kepada penonton, Gordon terjatuh sebelum garis finish. Leon adalah yang pertama menyentuh garis finish." Leon membuka tangannya lebar-lebar dengan ekspresi percaya diri dan menerobos pita merah di garis akhir. Selamat kepada keluarga Malkve yang berhasil menjuarai lomba estafet. Xiao Luo mengumumkan hasil perlombaan kepada para penonton dengan suara bersemangat. Penonton langsung memberikan tepuk tangan meriah, merasa senang dengan pertandingan yang luar biasa. Setelah melewati garis akhir, Leon segera berlari menuju Rosweise dan Noah yang berdiri tidak jauh dari sana. Sambil berlari, ia mengangkat tangan dan membuat isyarat kemenangan kepada mereka, menyiratkan bahwa ia telah menang untuk mereka. Rosweise dan Noah juga berlari menyambut Leon sambil tersenyum, merayakan momen kemenangan bersama. Leon membungkuk dan mengangkat Noah dengan penuh sukacita. Ia bertanya padanya dengan semangat tentang sorakannya tadi. "Apa yang barusan kamu teriakkan? Mendengar pertanyaan Leon, Noah menoleh ke samping dengan pipi sedikit memerah. Ia merasa agak malu. Ia berbisik pada Leon, "Leon, Papa?" Leon menempelkan wajahnya ke pipi Noah dan mengusapnya dengan gembira. Ia sangat senang karena Noah akhirnya memanggilnya Papa. Selama ini, Noah belum pernah secara resmi memanggilnya begitu. Ia menatap Noah dengan ekspresi penuh kebahagiaan dan berkata, Enak juga kedengarannya. Ulangi lagi dong."
Noah tak berani menatap langsung ke wajah Leon. Ia berpaling dan berkata padanya, nanti saja kalau kamu benar-benar jadi juara umum di acara olahraga ini. Meskipun Noah masih berkomunikasi dengan Leon dengan cara berbicara seperti itu, di dalam hatinya, ia juga merasa senang melihat reaksi Leon. Rosweiser tampaknya menyadari apa yang terjadi antara Leon dan Gordon saat mereka berlari menuju garis akhir. Ia berjalan mendekati Leon dan bertanya, "Kamu terluka?" Leon memahami bahwa Rosweiser bertanya maksud dari kalimat tersebut. Setelah meletakkan Noah ke tanah, ia menoleh untuk melihat Rosweiser dan menjawab, "Aku baik-baik saja." Pada saat yang sama, istri Gordon, Misty, membantu Gordon yang pincang menuju kursi wasit di samping lapangan. Pakaiannya kotor karena terjatuh, membuatnya terlihat agak berantakan. Ketika Dean melihat ayahnya terluka, ia menatapnya dengan ekspresi sangat khawatir dan ikut berjalan mendekat. Gordon sangat tidak puas dengan pertandingan tadi. Ia menunjuk Leon dengan marah dan berkata lantang kepada wasit, "Aku ingin melaporkannya. Dia curang di detik terakhir dengan melemparkan pasir ke arahku. Itu pelanggaran besar." Leon juga merasa sangat tidak senang mendengar perkataan Gordon. Awalnya, Gordon berniat berbuat curang secara diam-diam, tapi sekarang malah Gordon yang ingin memfitnahnya seolah-olah ia melakukan kesalahan. Leon menyilangkan tangan di dadanya dan menatap Gordon dengan ekspresi marah, lalu berkata, "Hah? Kau ingin menuduhku bermasalah?" Leon menunjuk Gordon dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi saat mereka berada di lintasan. Dia mencoba menyerangku diam-diam saat sedang sprint tadi. Buktinya, ada bekas aliran listrik di pundaknya. Mendengar ucapan Leon, Gordon langsung tampak gugup. Ia tiba-tiba tidak tahu harus mengatakan apa untuk membantah ucapan Leon. Ia tidak menyangka bahwa Leon sudah menyadari gerak-geriknya tadi. Leon merangkul erat tubuhnya sendiri dan menggoyangkan ke kiri dan ke kanan. Ia menunjukkan ekspresi polos sambil memandangi wasit, berpura-pura sangat ketakutan terhadap kejadian barusan. Dengan nada sedih, ia berkata kepada wasit, "Aku benar-benar ketakutan waktu itu. Jadi aku berlari sekuat tenaga. Mungkin tanpa sengaja aku mengangkat sedikit debu. Masa iya itu bisa disalahkan padaku?" Meskipun wasit merasa agak bingung dengan sikap Leon, ia juga merasa ucapan Leon masuk akal. Tolong kerjasamanya untuk pemeriksaan. Wasit berjalan mendekati Gordon dan mengulurkan tangan, berniat memeriksa apakah benar ada jejak aliran listrik di tubuhnya seperti yang dikatakan Leon. Gordon langsung panik. Ia mundur sedikit dan berkata dengan terbata-bata, Tunggu." Misty sangat tidak puas dengan tindakan wasit. Ia maju dan berkata dengan nada marah, "Suamiku terluka karena dia. Kenapa kalian malah mau memeriksa suamiku?" Saat suasana semakin memanas dan tidak ada solusi, sebuah suara tua terdengar di telinga semua orang yang hadir. "Ada apa ini?" Leon dan Rosweiser menoleh dan melihat seekor naga asing muncul di dekat kursi wasit. Seekor naga tua dengan 2 pengawal berjalan perlahan ke arah mereka. Meski rambut dan janggutnya sudah memutih, matanya tetap bersinar penuh semangat hidup. Ia mengenakan jubah panjang dengan warna yang sama seperti pakaian olahraga Gordon, memancarkan aura kewibawaan dan kepemimpinan. Ia adalah ketua komite arbitrase sekaligus pemimpin klan naga listrik, Saul. Melihat pemimpinnya datang langsung ke tempat kejadian, Gordon merasa seperti melihat penyelamat. Ia menyapa Saul dengan ekspresi penuh harap. Melihat ada naga yang keberatan dengan hasil pertandingan, ketua komite arbitrase, Saul, berjalan menuju kursi wasit. Saul juga merupakan pemimpin klan naga listrik, tempat Gordon berasal. Gordon melihat ketua mereka dan segera menghampirinya. Ia menunjuk Leon yang berdiri tak jauh dan melaporkan kepada Saul tentang apa yang dilakukan Leon padanya di lomba estafet. Melihat pakaian Saul dan mendengar percakapannya dengan Gordon, Leon berbisik pada Rosweiser yang berdiri di sampingnya. Orang tua ini juga dari klan naga listrik. Rosweiser mengangguk dan menjawab, Setelah memberikan penjelasan yang dilebih-lebihkan kepada pemimpin klannya, Gordon dan Misty saling bertukar senyum licik. Kebetulan,
Pemimpin klannya ini yang bertugas menilai hasil kompetisi. Jika ia membesar-besarkan cerita kepada Saul, Saul pasti akan memahaminya dan percaya bahwa Leon melakukan pelanggaran dalam pertandingan tadi. Dalam hati, ia merasa senang. Mengingat kami berasal dari klan yang sama, ketua pasti memihak kami. Setelah mendengar penjelasan Gordon tentang lomba estafet, Saul meminta salah satu wasit di bangku cadangan memegang bola kristal dan berdiri di sampingnya. Ia menonton rekaman lomba estafet itu bersama para wasit lainnya dan berdiskusi dengan mereka. Tak lama kemudian, ia mencapai kesimpulan bersama para wasit. Ia berbalik dan menyampaikan putusannya kepada Gordon dengan ekspresi serius. Aku sudah memahami seluruh proses kejadian ini. Barusan, aku dan para wasit lain memutar ulang rekaman pertandingan berkali-kali. Bukti pelanggaran kontestan ke-12, Gordon, sangat jelas. Sesuai peraturan, aku akan mencabut hak keluargamu untuk ikut serta dalam kompetisi ini. Nilai yang sudah ada juga akan dibatalkan. Mendengar hasil ini, Gordon, Misty, dan Dean sangat terkejut. Mereka tidak percaya bahwa mereka dilarang ikut dalam kompetisi berikutnya. Gordon berteriak kaget. Apa? Ia masih tidak bisa menerima hasil yang disampaikan pemimpin klannya. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan tangan kepada Saul, berusaha mendapatkan hasil yang berbeda. Ia berbisik memohon, "Ketua, sebenarnya Saul sudah mengetahui niat Gordon yang sesungguhnya dan tahu bahwa Gordon masih ingin memintanya mengubah hasil tersebut." Namun, Saul tidak menerima cara Gordon itu. Ia menatap Gordon dengan marah dan berteriak, "Diam!" Ia sangat marah atas kecurangan Gordon dalam pertandingan. Untuk hal seperti ini, meskipun Gordon adalah anggotanya, ia tidak akan pernah melindunginya. Menyadari perubahan nada suara Saul, Gordon merasa sangat takut. Ia segera berhenti bicara. Saul berjalan ke arah Leon dan Rosweiser dengan tongkat di tangan. Ia sedikit menundukkan kepala dan meminta maaf kepada mereka atas tindakan curang Gordon di pertandingan. Aku sangat menyesal anggota klanku telah menimbulkan masalah bagi keluargamu, Malkave. Menanggapi sikap Saul, Rosweiser tidak menunjukkan ekspresi marah. Ia tersenyum tipis dan menjawab dengan sopan, "Aku harap kau bisa mendisiplinkan anggota klanmu dengan baik, Ketua Saul. Untungnya suamiku cerdik kali ini dan tidak terluka. Kalau sampai tadi ia benar-benar cedera, itu bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan kata maaf darimu sekarang." Leon mengikuti Rosweiser menyilangkan tangan di depan dada. Ia menutup mata dan mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Rosweiser. Saul segera memahami maksud tersirat dari perkataan Rosweiser. Ia menatap Gordon dengan wajah serius. Melihat tatapan Saul, Gordon menjadi gugup dan memanggil pelan. Ia tidak lagi berani menyatakan pendapat tentang hasil yang ada maupun sikap Saul. Setelah meminta maaf kepada Rosweiser, Saul memerintahkan 2 pengawalnya untuk membawa keluarga Gordon keluar dari arena. Sambil berjalan, Saul mengangkat tongkatnya dan menasihati Gordon. Gordon menundukkan kepala, membungkuk, dan tidak berani berkata apa-apa. Ia hanya bisa diam mendengarkan nasihat Saul. Mengingat kejadian barusan, Leon cukup terkejut dengan sikap Rosweiser. "Oh istriku, kau sungguh murah hati." Rosweiser menjelaskan kepada Leon, klan naga yang normal selama mereka tidak menjadi sombong seperti naga-naga bodoh dari klan naga api merah, seharusnya memang meminta maaf padaku. Saat itu, Rosweiser menyadari ada yang janggal dari ucapan Leon barusan. Ia menatap Leon dengan kesal dan berkata, "Tunggu, jangan panggil aku istriku sedekat itu." Leon justru merasa reaksi Rosweiser ini lucu. "Haha, aku hanya memujimu." Rosweiser mendecak kesal. Bah. Setelah masalah terselesaikan, Leon, Rosweiser, dan Noah melanjutkan mengikuti kompetisi lain. Di kursi komentator, Xiao Luo mengangkat mikrofon dan melanjutkan penjelasan pertandingan kepada penonton. Hadirin sekalian, lomba estafet keluarga pertama telah berakhir. Selanjutnya, mari kita alihkan siaran langsung ke berbagai lokasi pertandingan. Pekan olahraga ini menggunakan sistem total nilai keluarga.
Sambil Xiaoluo menjelaskan aturan kompetisi, lokasi-lokasi pertandingan lain pun memulai lomba baru. Sekarang siaran menampilkan Noah. Noah sedang mengikuti lomba lompat tinggi naga muda. Naga muda dianggap menang jika berhasil melompat tinggi dan memakan donat yang tergantung. Dengan kemampuan lompatnya yang luar biasa, Noah berhasil memakan donat itu. Ia mendapatkan 50 poin keluarga. Poin yang didapat anggota keluarga dalam lomba akan dihitung ke skor total keluarga. Saat Noah mengikuti lomba naga muda, Leon dan Rosweise mengikuti lomba naga dewasa. Lomba kali ini adalah lomba lari 3 kaki. Karena mereka sudah berlatih lama sebelumnya, mereka cukup percaya diri. Saat naga lain terjatuh karena anggota timnya, Leon dan Rosweise dengan cepat berlari menuju garis akhir. Mereka memenangkan 50 poin keluarga. Setiap lomba bisa memberikan poin. Semakin tinggi peringkat di lomba, semakin banyak poin yang diperoleh. Lomba berikutnya adalah Beating Around the Bush. Leon dan Rosweise duduk di meja, memegang papan jawaban bersama. Seperti yang diduga, mereka menjawab banyak pertanyaan dengan benar secara bersamaan dan unggul di antara para orang tua lainnya, menjadi pemenang lomba ini. Mereka mendapatkan 25 poin keluarga. Setelah semua lomba selesai, 3 keluarga teratas dengan total poin tertinggi akan mendapat hadiah mewah dari akademi. Lomba berikutnya adalah berbagi makanan keluarga. Seekor naga harus menutup matanya dengan kain dan memberi makan naga lain di mulutnya. Berkat kekompakan mereka, Leon dan Rosweise tidak kalah dari naga lain. Setelah menutup matanya, Rosweise mengambil semangkuk mie dan langsung menyuapkannya ke mulut Leon. Leon hanya bisa pasrah menghadapi aksi Rosweise ini. Ia menutup mata rapat-rapat dan berusaha menghabiskan mie tersebut. Naga yang duduk di sebelah mereka hanya bisa terpaku, terkesima oleh usaha mereka. Di bangku penonton, sorak-sorai membahana, membuat suasana acara olahraga ini mencapai puncak. Saat itu, matahari perlahan naik ke titik tertinggi, seakan memberi doa tulus untuk pesta olahraga ini. Leon dan Rosweise saling menopang, berlari pelan menuju arena lomba berikutnya. Napas mereka sedikit tersengal, tanda mulai lelah. Saat itu, wasit lomba mendekat untuk menyambut dan memperkenalkan aturan permainan. Selamat datang di tahap terakhir lomba lari 3 kaki. Nama level ini adalah Cooking of Love. Wasit mengeluarkan dan menunjukkan kepada mereka peralatan dapur yang dibutuhkan untuk pertandingan ini. Aturannya sangat sederhana. Mereka harus membuat hidangan keluarga penuh cinta. Jenis hidangan akan ditentukan dengan cara undian. Kompetisi berlangsung selama 1 jam, dan hasil akhirnya akan dinilai oleh para juri. Di kursi juri, Wakil Presiden Wilson duduk di tengah dengan Duncan dan seorang guru lain di sebelahnya. Merekalah yang akan memberi nilai untuk hidangan dalam pertandingan ini. Wasit perempuan itu tersenyum kepada Leon dan Rosweise. Sambil memegang mikrofon, ia menjelaskan batasan untuk kompetisi ini. Selama memasak, kalian tidak boleh melepaskan tali di pergelangan kaki. Biarkan cinta ini tersampaikan satu sama lain lewat seutas tali. Mendengar itu, Leon dan Rosweise langsung merinding. Mereka saling pandang, tidak percaya dengan kalimat romantis aneh yang dipakai untuk menggambarkan hubungan mereka. Mereka berjalan bersama ke meja tempat kotak undian diletakkan. Leon menutup rapat matanya dan memasukkan tangan untuk mengambil undian sambil berdoa pelan. Semoga dapat hidangan yang mudah dibuat. Setelah memilih cukup lama, ia menarik secarik kertas dari kotak itu. Rosweise mendekat untuk melihat bersama. Di kertas itu tertulis Cream Puff. Cream Puff adalah hidangan penutup. Kulit renyah berisi krim manis. Sekali gigit, krimnya akan keluar dari lubang gigitan. Leon bisa membayangkan bentuknya, tapi sayangnya ia belum pernah membuatnya sendiri. Ia menoleh pada Rosweise. Kamu tahu cara buat ini? Rosweise sedikit gugup melihat tulisan Cream Puff. Apalagi ia juga belum pernah membuatnya. Tidak, jawabnya singkat. Sebenarnya, wasit sudah memperhitungkan kalau kebanyakan orang tua mungkin belum pernah membuat hidangan yang dipilih undian,
Jadi ia memberi pengumuman tambahan. Kami menyediakan langkah-langkah memasaknya. Setelah menerima instruksi, Leon dan Rose Wise menuju meja yang penuh peralatan dapur. Mereka mengenakan celemek dan bersiap memulai. Leon berkata tenang, "Ya sudah, kita mulai saja." Karena ini bukan hidangan yang familiar, mereka harus mengikuti langkahnya satu persatu. Leon menyalakan kompor kecil dan menuang susu ke panci. Sambil melihat catatan resep, ia mengaduk susu pelan-pelan. "Tuang susu ke panci, tambahkan mentega, kasih aku mentega," katanya. Rose Wise segera menemukan bungkus kertas berisi mentega di meja, membuka kemasannya, dan menyerahkannya pada Leon. Tiba-tiba, sorak-sorai besar terdengar dari penonton. Leon dan Rose Wise menoleh ke layar besar di lapangan. Ternyata Noah sudah mengikuti kompetisi baru, tapi sepertinya ia sedang terdesak. Di kursi komentator, Xiao Luo menjelaskan antusias. "Pertarungan balon kita sudah sampai puncaknya. Tinggal 4 naga muda di lapangan, 2 dari klan naga cakar, 1 dari klan naga es, dan 1 lagi dari klan naga perak. Dalam permainan ini, seperti peserta lain, Noah diikatkan balon di tubuhnya. Untuk menang, ia harus memecahkan balon lawan sambil melindungi balonnya sendiri. Kini, Noah dikepung oleh 3 naga muda dari klan lain yang perlahan mendekat. Entah kenapa, mereka tampak sepakat membidik peserta ke-8 dari klan naga perak itu. Mungkin mereka sudah tahu kalau kekuatan Noah cukup besar, jadi memutuskan menghadapinya bersama. Tatapan mereka tajam dan senyum puas tersungging, seolah yakin Noah tidak akan sempat bergerak. Salah satu dari mereka mengancam, "Kamu sebaiknya menyerah saja." Tapi meski situasinya tidak menguntungkan, Noah tidak gentar. Ia menatap waspada, mencari cara keluar dari kepungan. Tiba-tiba, 2 naga muda dari klan naga cakar menyerang lebih dulu, berlari cepat, dan menatap balon di tubuh Noah, tangan siap menusuk. Namun, mana mungkin Noah diam saja? Ia bertumpu dengan 1 tangan di tanah, meluncur miring di antara mereka, menghindari serangan, dan cepat menusuk balon mereka. Sebelum kedua naga muda bercakar itu sempat bereaksi, balon mereka sudah lebih dulu mengeluarkan suara pilu menandakan bahwa keduanya telah kalah. Mereka berteriak keras. Noah segera menopang dirinya di tanah dengan kedua tangan agar tidak terus tergeser ke depan. Ia cepat-cepat berdiri dan berlari sekuat tenaga menuju naga muda lainnya. Ia berlari cepat ke sisi naga muda es, lalu sedikit membungkuk, dengan cekatan menusuk balon dengan tangannya. Naga muda es itu memandang balon di tubuhnya dengan sangat terkejut. Karena kecepatan gerakan Noah yang begitu cepat, ia sama sekali tidak menyadari sosok Noah. Sebelum ia bisa melihat sosok Noah dengan jelas, balonnya sudah lebih dulu mengeluarkan suara pecah. Pemenang terakhir adalah Noah K. Malkve. Meskipun ia adalah murid termuda di Departemen Naga Muda, ia seorang diri menghadapi 3 naga dan dengan mudah menembus pengepungan. Xiao Luo mengumumkan pemenang kompetisi ini kepada penonton dengan nada penuh semangat. Penonton pun meledak dalam tepuk tangan meriah. Di lapangan, Noah mengangkat tangannya kepada penonton dengan ekspresi penuh tekad, menandakan bahwa ia berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi ini. Naga-naga muda lainnya yang dikalahkannya duduk di belakangnya, menangis keras, dan merasa sangat sedih atas kekalahan ini. Melihat Noah menang juara pertama, Muen yang duduk di bangku penonton merasa sangat gembira. Ia dengan penuh semangat memamerkan Noah kepada naga yang duduk di sebelahnya. "Lihat, itu kakakku, dia super hebat." Setelah menyaksikan pertandingan Noah, wajah Leon menunjukkan ekspresi bahagia. Pertandingan Noah sangat seru, yang juga memotivasi dia dan Rose Wise untuk melanjutkan kompetisi mereka saat ini. Dengan hati yang gembira, ia menuangkan susu panas bersama mentega ke dalam mangkuk besi yang sudah berisi tepung. Ia pun memberi penilaian atas penampilan Noah. "Hahaha, kerja bagus. Aku tahu Noah pasti bisa." Rose Wise mengangkat tangannya dan dengan bangga menyentuh hidungnya. Sebagai seorang ibu, Rose Wise merasa bangga melihat putrinya mampu menembus pengepungan dengan kekuatannya sendiri. Ia berkata dengan sangat gembira, "Tentu saja,
Dia kan putriku. Saat itu juga Leon menoleh dan memperhatikan wajah Roswitha dengan seksama. Ia menyadari ada sesuatu di wajahnya. Leon berkata kepada Roswitha, "Tunggu, ada sesuatu di wajahmu." Ia mengulurkan tangan dan menghapus sedikit tepung yang menempel di hidung Roswitha. Pipi Roswitha langsung merona merah muda. Ia merasa sedikit malu dengan gerakan tiba-tiba Leon. Ia pun bertanya, di mana?" Namun, yang tidak mereka sadari adalah interaksi mereka ini sudah ditayangkan di layar besar di lapangan. Xiao Luo yang melihat adegan ini dari kursi komentator begitu bersemangat. Ia memuji Leon dan Roswitha dengan suara lantang. Ya ampun, pasangan yang penuh cinta. Mendengar kata-kata dari pengeras suara, Leon dan Roswitha terkejut. Mereka menatap ke depan, merasa sedikit kikuk.